Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qanifiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wasil qira'atan min kitab Kashfus Satir Syarah Qamidatul Nadir li Muwafaqiddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Nanulan fi at-taqsim at-tani min haitsi al-waqt min haitsu. Jadi kita masih membahas tentang taksimu al-wajib, pembagian al-wajib. Kita katakan di awal dulu bahwasanya wajib itu dibagi berdasarkan haithiyatin katsirah, berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, patokan atau barometernya beda-beda. Yang berdasarkan zatnya atau ainnya, sudah kita bahas, wajib itu dibagi menjadi dua, muayyan dan ghairu muayyan, atau istilah lainnya wajib mukhayyar atau wajib mubham. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembagian wajib berdasarkan hal yang lain, yaitu bil idhafati ilal waqt, berdasarkan waktunya. Ya. Jadi hal yang wajib itu kita tinjau dari waktunya. Kalau kemarin itu kita tinjau dari zatnya. Ya. Wal wajibu yang qasimu bil idhafati ilal waqti ila qismain, wajibun mudayyaqun wa wajibun muwassa'. Dan wajib mudayyak dan wajib muwassa'. Mudayyak itu dari kata dayyak, artinya sempit. Di mudayyak artinya yang disempitkan, muwassa'un dari kata wasi' artinya yang diluaskan. Indal jumhur innal wajiba bin nisbati ila waqtihi alladhi yu'adda fihi yanqasimu ila qismaini ra'isain. Kalau menurut jumhur sendiri, wajib itu kalau dilihat kepada waktu ya di mana dia dilakukan, yang qasimu ila qismain, dia dibagi menjadi dua bagian pokok, wajib mudayyak dan wajib muwassa'. Berarti pembagian wajib mudhayyak dan wajib muasa ini indal jumhur. Karena kalau Ibnu Qudamah sendiri dalam dalam matan Raudhah ini mengatakan bahwasanya ya Mu'tazilah malah enggak setuju dengan pembagian ini gitu. Ya, nanti akan kita lihat beneran ada khilaf enggak seperti kasus kemarin. Baik. Kita lihat dulu apa itu al-wajib al-mudhayyaq. Wa huwa al-wajibul ladzi haddada lahu asy-syari'u waqtan li adaihi fi, yaitu suatu hal yang wajib dan syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala haddada lahu wa ayyana lahu, telah membatasi baginya waktu tertentu untuk menunaikannya. Jadi batasan waktunya ada dari sekian sampai sekian. Wa hadzal waqtu la yazidu 'alal wajib wa la yattasi'u liwajibin akhar min jinsihi. Dan waktu yang kita masukkan tadi la yazidu 'alal wajib. Nah, tidak bertambah ya alal wajib dari hal yang diwajibkan. Tidak bertambah dari hal yang diwajibkan, maksudnya misalkan puasa di bulan Ramadan. Hal yang wajib itu puasa di bulan Ramadan. Ya, dan dia wajibnya sifatnya adalah wajib mudhayyak, berarti hanya berlaku pada bulan Ramadan saja. Maka ketika ada orang berpuasa di selain bulan Ramadan, maka itu tidak dikatakan berpuasa ya sebagaimana yang termasuk dalam rukun Islam itu. Ya, jadi la yattasi liwajibin akhar min jinsihi. Maka ya kapan dia dikatakan mudhayyak suatu wajib mudhayyak itu kapan dikatakan wajib mudhayyak? Kalau ibadah yang sejenis dengannya tidak bisa dilakukan bersamaan dengannya. Perhatikan ibarah ini. Dia dikatakan wajib mudhayyak kalau ibadah yang sejenis dengannya tidak bisa dilakukan bersamaan dengannya. Misalkan antum lagi puasa di bulan Ramadan, boleh nggak antum puasa sunnah juga di situ? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini adalah waktu spesifik yang Allah tetapkan untuk puasa wajib, itu puasa Ramadan. Ya. Begitu juga kalau puasa qadha misalkan. Ya, di Ramadan kemarin antum ada bolongnya, kemudian di Ramadan tahun ini ingin ganti. Masuk bulan Ramadan antum puasa ya di bulan Ramadan niatnya untuk ganti puasa sebelumnya, makanya tidak boleh meskipun sama-sama wajib. Kenapa? Karena waktunya mudhayyak di sini. Itu mana dari kata la yatasi li wajibin akhar min jinsihi. Wa dzalika shaum Ramadan, makalan puasa di bulan Ramadan. Fa innal yawma wasyahra la yasa'ani illa shauman wahidan wal wajib wa hadha yusamma mi'yaran. Ya, maka hari dan bulannya itu tidak boleh dimasuki oleh puasa yang lain selain puasa yang wajib, ini itu puasa bulan Ramadan. Wahada yusamma mi'yar, ya. Satu-satunya hal yang wajib ketika waktu tertentu ini itu namanya mi'yar.
Kemudian yang kedua al-wajibul muwassa' wal wajibul ladzi tasa'a waktu adaihi. Sesuai dengan namanya muwassatnya diluaskan, waktu pengadaannya luas. Bihaitsu yasa'ul fardhu yasa'u ghairuhu min jinsihi, yaitu ya kalau wajib muwassa itu ya, yang wajib itu wajib pada waktu itu ya kalau ditambah dengan ibadah yang lain yang satu jenis dengannya masih boleh. Contohnya auqatus shalawat, waktu salat. Haitsu inna waqtas shalah yasa'u shalatal mafrudata wa ghairuha minan nawafil wal qada. Ya, misalkan antara zuhur sama asar, antum sudah tunaikan sholat zuhur, masih ada waktu kan sampai tibanya sholat asar, maka setelah sholat zuhur antum tunaikan sholat ba'diyah, ini boleh meskipun jenisnya sama, sholat ya, meskipun jenisnya sama tapi diperbolehkan di situ. Kenapa? Karena meskipun sholat zuhur itu hukumnya wajib tapi dia itu wajib yang muasa. Jadi yang dipahami wajib mudhayyak, zuhur itu nggak boleh ditunaikan di asar, berarti dia wajib mudhayyak. Bukan begitu cara pahami. Cara memahaminya adalah boleh nggak ibadah yang sejenis dilakukan bersamaan dengannya, gitu, pada waktu yang sama, dalam rentang waktu itu maksudnya. Bukan berarti antum sholat zuhur dengan niat sholat sunnah juga enggak. Maksudnya dalam rentang waktu sebelum tibanya waktu sholat yang baru. Baik. Wa yusamma hadza dzarfan. Ini namanya dzaraf. Ya. Kalau yang tadi, yang pertama itu namanya mi'yar. Jadi mi'yar itu adalah yang wajib dan nggak boleh dicampur dengan yang lain. Kalau dzaraf itu dia boleh dicampur dengan yang lainnya. Wa hadzal ladzi waqa'a fihi al-khilafu bainal jumhuri wa ba'dil hanafiyah la kullihim. Nah, dalam masalah ini al-Hanafiyah ya mengatakan sebaliknya, ada khilaf di antara Hanafiyah dan jumhur. Hanafiyah pun hanya sebagian, bukan seluruh, bukan pendapat mazhab ini. Aitsu inna ba'dal Hanafiyah ankaru at-tawassu'a fil wujub wa i'tabaru dzalika tanaqudan. Ya, itu sebagian ulama Hanafiyah mengingkari adanya tawassu' dalam masalah yang wajib. Bagaimana antum mengatakan ada kelonggaran dalam masalah yang wajib? Wajib itu kan artinya pasti, harus, kokoh artinya. Itu mana wajib secara bahasa kemarin kan? Ya. Sesuatu yang wajib itu berarti sesuatu yang sudah pasti, ibarat stempel dia sudah mengering, ya, sudah diponis begitu. Lantas bagaimana sekarang antum mengatakan adanya muasa di situ? Wajib muasa ini istilah yang mutanaqid kata sebagian ulama Hanafiyah. Li'anna al-wujuba yadullu 'ala talabil jazim. Nah, itu dia. Wajib itu menunjukkan atas perintah yang telah pasti. Nah, gimana sekarang perintah yang telah pasti antum bikin-bikin ada tawasu di situ, antum bikin-bikin ada keringanan di situ. Ada keluasan dalam masalah itu padahal syariat mengatakan pasti gitu. Ya. Ya, ibaratnya telah ikat mati gitu ya. Kalau diikat mati ngapain antum bikin kelonggaran di situ gitu. Wa tawassu yadullu ala takhir wa taswiyah baina azmanil waqtil wahid. Sedangkan tawassu itu sendiri kan menunjukkan adanya pilihan, ya, adanya penyamaan, kesetaraan antara waktu-waktu itu. Walidzalika i'tabaru anna waqtal wujubi huwa akhirul waqtil ladzi yas'ul fardhu faqat. Makanya bagian ulama Hanafiyah ini mereka menganggap bahwasanya waktu wajib itu adalah akhir waktu alladzi yas'ul fardhu faqat, yang boleh ya kita lakukan sholat fardu di situ. Jadi menurut mereka waktu wajib dari sholat zuhur itu adalah dari selesainya sholat zuhur atau tibanya sholat zuhur sampai datangnya waktu sholat asar. Itu kata mereka waktu wajib. Paham ini ya? Nah, kenapa? Nah, jadi menurut dari sisi sini mereka mengatakan mudhoyak berarti. Ya, karena kan mudhoyak ini yang lebih pas istilahnya dengan wajib. Mudhoyak artinya kan sempit, terbatas. Sedangkan wajib artinya pasti, terbatas juga kan, gitu. Nah, jadi istilah mudhoyak mereka terima. Tapi istilah muasa ini nggak mereka terima karena gimana wajib muasa? Ini seperti yang tuh mengatakan sempit dan longgar dalam satu waktu. Gimana suatu sempit dan longgar dalam satu waktu? Gitu. Baik. Wal jumhur annahu la tanaqudha. Tapi kalau jumhur sendiri mengatakan nggak ada khilaf di sini, nggak ada kontradiktif di sini. Ya, tidak ada kontradiksi dalam ucapan atau istilah ya mutanaqah, istilah wajib muassa di sini. Karena jumhur mengatakan fal wajibul muassa huwa naw'un minal wajibil mukhayyar lakin fi zaman.
Jadi bedanya wajib mukhayyar dengan wajib muwassa itu adalah kalau wajib mukhayyar itu bi'tibari dzatihi, ya, dari sisi zatnya, dari sisi jenis perbuatannya gitu. Ya, itu wajib mukhayyar. Ya, dari sisi jenis perbuatan yang boleh melakukan ibadah yang A, B atau C gitu. Tapi kalau wajib muassa ini boleh melakukan ibadah yang A ditambah dengan yang B pada waktu tertentu gitu. Jadi boleh melakukan yang A ini pada waktu A, B, C gitu. Waktu yang pertama, waktu yang kedua, atau waktu yang ketiga. Ibadahnya satu atau dua boleh. Baik. Fal mukallaf mukhayyarun fi iqa'il fi'li fi awalil waqti aw wasatihi aw akhirih. Maka kalau kita katakan wajib muasa, ya, mukhayyarun berarti mukhayyar juga dari sisi ini ya. Jadi kita katakan mukhayyar fi zaman. Wajib muasa itu adalah mukhayyar adalah wajib mukhayyar fi zaman. Jangan bingung sama istilahnya ini ya. Jadi wajib mukhayyar itu ada dua gitu. Ya. Wajib mukhayyar fi dzatihi sama wajib mukhayyar fi zamanihi. Wajib mukhayyar fi zamanihi ini maksudnya adalah boleh mukallaf itu ya melakukan perbuatan tersebut fi awalil waqt, fi wasatihi atau fi akhirihi. Ya, selama waktunya masih ada. Ya, rentang antara zuhur dan asar itu boleh dia melakukan di mana saja, di awal waktu zuhur, di pertengahan atau di akhirnya. Berarti kalau kita pegang ucapan sebagian ulama ini, ulama Hanafiyah ini berarti ya sholat di awal waktu dengan sholat di akhir waktu itu nilainya sama berarti. Paham ya? Soalnya mau kita kemanakan hadis mengatakan Abdul ibadat, Abdul taat ya, ketaatan yang paling Abdul ibadah ya. Ibadah yang paling mulia itu adalah ibadah yang dikerjakan atau sholat yang dikerjakan pada awal waktu, as-salatu ala waktiha. Wa hadza tsabitun bidalilil aqli wasyar'i wal ijma'. Ya. Ini jelas ya bahwasanya kalau kita katakan orang itu mukhayyar untuk melakukan suatu perbuatan di awal, di tengah, di akhir ini kan jelas ini dalilnya pasti ya. Ini kita pahami ya. Baik, sekarang kita lihat apa dalil dari jumhur. Nanti kita lihat apa dalil dari Hanafiyah juga. Dalil Hanafiyah di sini juga masuk Mu'tazilah ya. Hadir itu jumhur ala subutil wajibil muwassa. Yang pertama dalil akal. Idza qala as-sayyidu li 'abdihi. Ini diambil dari matanya ya. Idza qala as-sayyidu li 'abdihi. Ini dibawa pendapat ini sampai ulama juga. Secara logika, kalau ada seorang tuan berkata kepada budaknya atau ya, bos berkata kepada anak buahnya, ibni hadal khaiqa au khatta hadas tauba fi hadal yaum. Kalau tuan mengatakan kepada budaknya, bangun tembok ini atau ya, jahit pakaian ini hari ini. Imma fi awwalihi wa imma fi wasatihi wa imma fi akhirih. Jadi maksudnya ya boleh pagi, siang atau sore selama hari ini gitu. Fa fi ayyil awqati fa'alta kunta mumtathilan muqaiman bil wajib. Jadi kapanpun engkau melakukannya, berarti kamu telah menunaikan perintah wa mustahiqqul lil ujra, berhak mendapatkan bayaran atau balasan. Wa in tarakta aqabtuka aw lam tastahiqqal ujra kana hadza kalaman maqulan maqbulan. Secara logika ini bisa diterima kan? Ya. Ya, misalkan anak katakan kantor, Zul kerjakan dari halaman ini hari ini. Ya, berarti selama masih berlaku penamaan hari ini, ya, misalkan hari Senin, berarti selama istilah hari Senin itu masih ada, belum berubah menjadi hari Selasa, ya, kapanpun Anda melakukannya, entah Anda mengumpulkan tugas itu di awal hari, di tengah hari, atau di akhir hari, dekat-dekat habis waktu misalkan, itu tetap ya dikatakan mumtasilan. Ini secara logika berarti ucapan yang makbul, yang makbul. Ya. Wala yumkin da'wa annahu ma aujaba syai'an wala annaha aujaba syai'an fi waqtin mudayyakin muhaddadin. Gak mungkin juga kita katakan bahwasanya si tuan itu nggak pernah mewajibkan apapun. Oh, tadi kita dikasih pilihan untuk bangun tembok atau menjahit baju. Berarti di sini nggak wajib dua-duanya. Nah, ini kesalahan dalam memahami perintah. Atau dia mengatakan, oh berarti tuan saya minta saya melakukan kedua-duanya sekaligus hari ini. Membangun tembok sama menjahit baju. Gitu. Baik. Ya, li'annahu sarraha bit-takhyir fil waqti falam yabqa illa annahu awjaba muwassa'.
Baik. Kemudian yang kedua dalil mereka adalah dalil dari syarak wa huwa anna syari al-hakima atlaqa ala hadzal qismi wa sammahu wajiban. Ya. Ya karena syarif memutlakan istilah ini ya, dan menamakannya dengan istilah wajib. Wa dalilu ala dzalika anna as-salata tajibu fi awwalil waqti wa bi niyyatil fardhi wa thawabuhu thawabul fardhi fi awwalil waqti la thawabun nafal. Wa bi hadzal anna qadatin aqada ijma'. Secara ijma' sudah mengatakan bahwasanya salat yang diwajibkan kepada kita itu kalau kita kerjakan di awal waktu dengan niat untuk sholat fardu, pahalanya ya pahala sholat di awal waktu, bukan pahala sholat sunnah. Wabiha dan ijma itu ijma sudah. Walau kana naflan kama yaqulul khasam ya, akan tapi kalau dia adalah ibadah yang sunnah, sholat sunnah sebagaimana dikatakan al-khasam itu maksudnya Hanafiyah gitu ya. Lama jazat niyatul fardhi minal alim bi kaunihi naflan. Ya. Kalau kita katakan walau kana naflan, kalau itu adalah ibadah yang nafilah, bukan wajib maksudnya. Lama jazat niyatul fard, maka ya, tidak boleh niat sholat wajib minal alim bi kaunihi naflan. Ya, bagi orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah ibadah yang bukan wajib. An niyah ya, qasdun yatba'u al ilma. Ya, karena namanya niat itu adalah suatu qasd ya, ya, suatu alasan tujuan yang mengikuti pengetahuan. Nah, itu namanya niat. Walau kana naflan la jaza'at fihi niyyatun nafal wa bil ijma' la tajuzu fihi niyyatu an-nafal. Seandainya walau kana naflan, kalau itu ibadah nafilah, maka la jaza'at fihi niyyatun nafal. Ya, berarti cukup dengan niat nafal. Ya, tapi nggak boleh niat al-fard. Salat nafilah untuk niatkan salat fard tidak boleh. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, maka salat nafilah ya terniatkan niat nafilah juga. Tapi ini ijma tentunya. Kemudian Al-Hanafiyah ini sekarang membantah pendapat jumhur ini. I'tirad di sini. Ya. Qala munkiru al-wajibil muassa. Orang-orang Hanafiyah tadi sebagian mereka yang mengingkari adanya wajib muassa ini mereka membantah, mengatakan al-wajibu ma yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu adalah pengertiannya kalau kita meninggalkannya kita dihukum, dihukumi berdosa atau mendapatkan iqab, gitu kan. Nah, itu pendapat apa namanya? Pengertian dari ya, al-wajib. Wa hadzal wajib al-mukallafu mukhayyarun fi awalil waqti bainal fi'li wa tark, lakin lamma kana al-fi'lu khairan min at-tarki kana hada nadban wa hada hadun nadab. Ya, jadi kata mereka akan tetapi dalam masalah wajib yang kita contohkan tadi, al-mukallaf mukhayyarun fi awalil waqt. Di awal waktu itu kita dikasih pilihan kan? Ya, misalkan baru azan zuhur. Kita dikasih pilihan dari situ antara melakukan sholat zuhur atau meninggalkannya. Meninggalkan maksudnya mengakhirkan di waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Walakin lamma kana al-fi'lu khairan minat. Akan tapi kan melakukan lebih baik daripada tidak melakukan. Berarti melakukan lebih baik daripada tidak melakukan. Berarti ini mandub dong. Kan pengertian mandub apa? Ya lebih baik melakukan kan. Tapi kalau ditinggalkan tidak dihukum. Nah, kalau bingung begini, perhatikan. Di rentang waktu timeline-nya itu perhatikan. Kita punya awalil waqt, wasatuhu, dan akhiruhu. Nah, ketika azan berkumandang, azan zuhur, ini kan berarti kita masuk ke awalul waqt. Nah, sekarang antum punya pilihan. Antum mau sholat di awal waqt atau wasatul waqt atau akhir waqt. Antum mau sholat segera atau menunda, gitu kan? Ya. Akan tetapi sekarang berarti antum punya dua pilihan, melakukan segera atau menunda. Ada dua pilihan. Nah, sekarang kita sepakat bahwasanya melakukan segera itu lebih baik, ya kan? Berdasarkan hadis-hadis Nabi, bahwasanya sholat di awal waktu itu yang lebih baik daripada menunda, gitu. Nah, berarti kalau sholat di awal waktu lebih baik daripada menunda, berarti sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nanti cara logika mereka di sini ya, ini fokusnya ke sini. Ya, ini. Jadi kata mereka ini gimana untuk katakan ini wajib mukhayyar atau wajib muassa? Ini bukan wajib muassa namanya sholat di awal waktu itu. Ini namanya sunnah, namanya sholat di awal waktu itu. Ya, kenapa dikatakan sunnah? Karena walaupun antum sholat di tengah waktu atau di akhir waktu masih diterima kan sholatnya. Ya, antum misalkan, malas saya ke masjid, udahlah nanti aja sholatnya jam 2 atau mendekati jam 3, padahal azan jam 12 misalkan. Nah, kan sah sholatnya di jam 2 aja.
sah juga sholat di jam 3. Bahkan semenit sebelum adzan asar juga sah sholatnya. Gitu. Akan tetapi ya kalau mengatakan itu sah semuanya berarti yang tadi itu nggak wajib berarti. Yang pertama itu sunnah berarti. Gitu. Baik. Jadi ini bantahan mereka terhadap pendapat tadi. Makul apa tidak pendapat mereka. Secara logika bisa diterima kan ya? Bisa. Walakinnahu law taraka as-salata akhir al-waqti yu'aqabu 'ala tark fatakuna salatu wajibatun fi dzalikal waqt la ghair. Nah, maka kata mereka di awal waktu itu sunnah, tapi kalau di akhir waktu ini dia wajib. Gitu. Kenapa? Kalau ditinggalkan ini dia akan mendapatkan hukuman. Nah, di akhir waktu ini. Berarti di awal waktu sama di pertengahan ini hukumnya sunnah. Ya, kapan yang menjadi wajib? Ketika masuk di akhir waktu. Karena kembali ke Hanafi ini mereka pengertian wajib itu apa? Wajib itu artinya yang ditinggalkan dapat hukuman. Nah, kalau antum meninggalkan salat di awal waktu dapat hukuman enggak? Enggak. Ya kan? Enggak dapat hukuman kita kalau meninggalkan salat di awal waktu. Ya. Kapan meninggalkan salat itu mendapatkan hukuman? Kalau ya yang keluar dari waktunya, waktu yang terakhir itu. Nah, kalau sudah seperti itu barulah dikatakan dia wajib karena ada hukuman di situ. Kalau sebelum itu berarti enggak ada hukuman. Baik. Wa amma qaulukum innahu yusabu thawabul fardhu talzimu niyyatuhu fadzalika li anna ma'alahu ilal fardiyah wa huwa kama ajri zakati qabla waqti wujubiha wal jami' baina salatain fi waqti aulahima aulahuma id yakunu fi kilaihima qad fa'ala nadban yu'awwalu ilal fardiyah. Baik. Adapun ucapan kalian ya innahu yusabu thawabul fardh. Ya, ucapan kalian ini siapa kalian di sini? Jumhur. Ya, ini dari ucapannya orang-orang Hanafiyah. Jadi Hanafiyah mengatakan innahu ya, kalau kalian mengatakan yusabu sawabul fard wa talzimuhu niyatuhu. Kalau yusabu sawabul fard, iya dia dapat sawabul fard. Ya, dia dapat apa namanya? pahala wajib. Ya, berarti dia wajib kan? Wa talzimuhu niyatuhu. Gimana mungkin sholat di awal waktu itu antum katakan sunnah? Ya. Karena sholat di awal waktu itu, kalau kita kerjakan, kita dapat pahala sholat wajib, bukan pahala sholat sunnah. Ngerti ya? Dan yang wajib ketika sholat di awal waktu itu apa? Niat sholat wajib, bukan niat sholat sunnah. Jadi bantahan ini ya. Jadi mereka ini membantah seandainya kalau kalian berpikir begini, gitu loh. Ya. Wahai jumhur, sekarang saya katakan kepada kalian, ini kata Hanafiyah ya. Wahai jumhur, kalau kalian katakan bahwasanya pahala sholat di awal waktu itu adalah pahala wajib dan harus pakai niat sholat wajib, fadzalika li anna ma'alahu ilal fardiyah. Karena memang ma'alnya, marja'nya, ma'al itu di marja'nya kepada fard, kepada ibadah wajib gitu. Karena sholat zuhur kan memang ibadah wajib. Jadi ma'alahu ilal fardiyah artinya ma'alnya bukan kepada waktu di sini, kepada zatnya, yaitu zat salat zuhur itu. Ya. Jadi kalau antum katakan, iya memang benar salat zuhur di awal waktu itu dapat pahala salat wajib. Memang benar karena apa? Karena memang salat zuhur itu wajib gitu. La muskilah gitu. Ada muskilah di sini. Ya, ini sama seperti orang yang menyegerakan bayar zakat sebelum waktunya, gitu. Atau orang yang mengumpulkan menjamak antara dua sholat di awal waktu. Ya, untuk safar jamak takdim ini ya, jamak takdim untuk mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar. Kedua-duanya di waktu sholat zuhur, dua rakaat atau empat. Ya. Jadi yang seperti ini ya nggak mungkin kita katakan dia mandub berarti. Ada nggak orang mengatakan dia sholat menjamak antara zuhur dan asar kemudian kita katakan itu adalah sholat sunnah? Kan enggak. Kita semua tahu itu adalah ibadah wajib, sholat fardu di situ. Ya, kenapa dikatakan fardu? Ya memang ma'alnya adalah fardiyah. Ma'alnya fardiyah itu maksudnya memang zatnya perbuatan itu adalah perbuatan yang wajib. Nggak mungkin perbuatan yang wajib dipalingkan, ditakwil menjadi ibadah yang sunnah. Baik. Berarti di sini ya mereka sudah membantah kemungkinan jawaban kita. Katakanlah kita pengen pendapat jumhur di sini ya.
Berarti Badul Hanafiyah sudah punya jawaban atas bantahan yang mungkin akan muncul. Maka sekarang kan kita bantah bantahan mereka. Ar-raddu ala dzalikal i'tirad. Ini bantahan atas bantahan mereka. Qala musbitul wajibil muwassa' innal af'ala al-mutalaba biha al-mukallafu salah satu anwa. Perbuatan yang diminta untuk dilakukan oleh seorang mukallaf itu ada tiga macam. Fi'lun la yu'aqabu ala tarkihi mutlaqan wa huwal mandub. Itu yang tidak diiqab secara mutlak, mandub sunnah. Fi'lun yu'aqabu ala tarkihi bin nisbah li waqtihi wa wal wajibul mudayyak. Ya, perbuatan yang kalau yu'aqab ala tarkihi kalau ditinggalkan berdasarkan patokannya kepada waktunya, maka orang yang meninggalkan itu mendapatkan iqab. Jelasnya wajib mudayyak ya. Ya, kayak apa namanya tadi? Saum Ramadan itu, ya. Jadi kalau dia tinggalkan, maka ya kalau dia tinggalkan di bulan Syawal, misalkan dia berpuasa di bulan Zulqa'dah misalkan, ya maka dia mendapatkan iqab di situ. Kemudian yang ketiga, wa fi'lun yu'aqabu ala tarki binisbah ila majmu'il waqt wa la yu'aqabu binisbah ila ba'di ajza'il waqt. Wa hadha da'irun baina nadbi wal wujubi wa aula ibaratu al wajibu al as'a. Nah, ini dia pendapat sistematis. Mengatakan jenis perbuatan yang ketiga adalah perbuatan yang kalau dia ditinggalkan, ya, maka dia ya mendapatkan hukuman. Kapan dia mendapatkan hukuman? Kalau dilihat dari waktu yang semuanya, seluruh waktu. Berarti kalau keluar dari waktu dia dihukum, gitu maksudnya. Ya, kapan dia tidak dihukum? Kalau dia pada hanya sebagian waktu saja. Ya, berarti ini dairun bainan nadmi wal wujub, ini berarti berputarnya di antara nadab dan wajib, di antara sunnah sama wajib. Beda wajib misalkan ya ibadah sholat tadi antara zuhur sama asar. Zuhur sama asar. Kan ada waktu di situ untuk melakukan sholat zuhur. Dan kita punya tiga waktu di situ, awal waqt, wasatuhu dan akhiruhu. Ya, paham ya? Kalau kapan sekarang kapan kita dikatakan mendapatkan iqab di situ? Nah, kalau kita ya, udah azan asar dan belum sholat zuhur. Nah, di situ baru kita dikatakan mustahiq lil iqab. Jelas sampai sini ya? Itu berarti bin nisbah ila majmu'il waqt. Karena kita sudah melewati waktu yang pertama, waktu yang wasat dan waktu yang akhir. Ini bin nisbah ila majmu'il waqt. Berdasarkan ini berarti sholat fardu sholat fardu itu ya, sholat itu maksudnya sholat zuhur tadi itu hukumnya wajib. Gitu ya. Yang berdasarkan itu berarti hukumnya akan tetapi kalau dilihat hanya kepada waktu bagian pertama saja, la yu'aqab dia. Jadi maksudnya misalkan dia tidak sholat di awal waktu tapi diakhirkan dari akhir waktu. Ya, dapat hukuman enggak? Enggak. Gitu. Berarti kalau nggak dapat hukuman sunnah. Itu berarti mengerjakan sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah. Gitu. Transisi dari sisi waktunya. Sholat. Ya. Kalau sholatnya jelas wajib. Ya. Nah, yang seperti ini namanya wajib muasa istilahnya. Ya, wajib muasa itu artinya dia punya tiga waktu. Ya, dia punya tiga waktu boleh dikerjakan di waktu pertama, kedua atau ketiga. Ya, kapan dikatakan kenapa dikatakan wajib? Karena harus kita lakukan di salah satu dari tiga waktu ini. Ya, kan wajib artinya dihukum kalau meninggalkan. Kapan kita dikatakan meninggalkan? Kalau keluar dari tiga waktu ini dan nanti belum melakukannya. Ya, kemudian kenapa dikatakan puasa? Ya karena ada pilihan untuk melakukan yang 1, 2, 3. Gitu. Meskipun pilihan yang ketiga ini paling beresiko. Ya, karena ini sudah hampir habis waktu. Maka inilah sebenarnya bagian yang ketiga ini namanya al-wajib al-muasa. Coba nanti baca lagi ya. Ya, atau baca pelan-pelan lagi ya agar lebih sabit maklumat. Baik. Atau istilah lainnya adalah an-nadbul ladzi la yas'u tarkuhu. Nadab yang tidak boleh ditinggalkan. Mandub kan tadinya boleh kan ditinggalkan mandub itu. Ya. Ya, tapi ini adalah mandub yang nggak boleh ditinggalkan. Ya. Ini adalah mandub yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi mandub yang tidak boleh ditinggalkan, tapi dia bukan wajib.
Jadi baina al-wajib wan nadab itu tadi makna dari dairun baina al-wujub wan nadab. Baik. Jadi istilah wajib muasa ini sebenarnya secara logika bisa diterima berarti ya. Secara hukum juga sebenarnya tidak masalah ya. Baik. Kemudian di sini malhudhah muhimmah qaul Ibnu Qudamah wa ghairihi wa ankara aktsaru ashabi Abi Hanifah at-tawassul. Mayoritas ya pengikut Abu Hanifah itu mengatakan at-tawassul dalam masalah ini. Ya, mengingkari adanya at-tawassul. Wa ankara aktsaru ashabi Abi Hanifah at-tawassul ana qulu hadzal kalam laisa sahihan tamaman. Fa indal Hanafiyyati kama inda ghairihim al-qaulu bil wajibil muwassa'i. Yaqulu Abdul Aziz Al-Bukhari fi Kashfil Asrar. Ya, Abdul Aziz dalam kitab Kashful Asrar mengatakan ya al-wajibu idza ta'allaqa bi waqtin ya al-wajibu idza ta'allaqa bi waqtin yafdulu an adaihi yusamma wajiban muwassa'an. Suatu ibadah yang wajib idza ta'allaqa bi waqtin kalau dia berkaitan dengan waktu yafdulu an adaihi. Yafdulu bimana yazid ya, berlebihan dari waktu adanya, dari waktunya. Yusamma wajiban muwassa'an. Nah, itu dikatakan yusamma wajiban muwassa'an berarti Al-Hanafiyah yaquluna bi wujudi al wajib al muwassa ya kama yusamma dzalikal waqt al muwassa dzarfan. Nah, makanya uh, Abdul Aziz Al-Bukhari dalam kitab itu mengatakan al muwassa itu dzarf kata mereka ya. Tadi kan kita katakan ada istilah mi'yar sama dzarf ya. Mi'yar itu pada wajib mudhayya, ya dzarf itu pada wajib muwassa. Wa hadza 'indal jumhuri min ashabina wa ashabi Syafi'i wa 'ammatil mutakallimin wa ma'na at-tawassu'i anna jami'a ajza'il waqti waqtun li adaihi fi ma yarji'u ila suqutil fard ya. Jadi makna dari tawassu itu sebenarnya apa? Kenapa kita katakan dia wajib muasa? Ya, anna jami ajza'il waqt. Semua bagian dari waktu itu, bagian pertama, kedua dan ketiganya ya, waktun liadaihi adalah waktu yang boleh kita gunakan untuk menunaikan ibadah tersebut. Baik. Jadi ketiga waktu itu boleh kita gunakan untuk menunaikan ibadah tersebut. Baik. Ya, kenapa boleh kita kerjakan di tiga waktu tersebut? Ya, fi ma yarji'u ila suquti al-fard. Karena hal tersebut akan implikasinya apa? Suqutil fard, gugurnya kewajiban. Ya. Jadi selama perbuatan yang kita lakukan itu mampu menggugurkan kewajiban, berarti ya kita sudah melaksanakan kewajiban hal yang wajib kan gitu. Ya, dengan kita melakukan itu sudah gugur kewajiban berarti sudah kelas. Wa yajuzu lahu at-ta'khiru an awwalil waqt, dan boleh kita akhirkan ya dari waktu yang pertama, kita akhirkan dari waktu yang kedua atau yang ketiga boleh. Wa min huna naqul inna ma yansibuhu ba'du ulama'il usuli awil fuqaha min aqwalin aw ara'in lil mukhalifina
tanqusuhu ad-diqqatu fi katsirin minal ahyan. Walidzalika yajibu ar-ruju' ila kutubin wa mu'allafati ashabil madhhabil mukhalifi litahaqquqi min sidqin naqli wa sihhatil mukhalafati. Hadhihi qaidah allati qulna qabla dzalik, ya, min qabl. Dan ma yansibuhu ba'du ulama'il usul al-fuqaha. Ketika sebagian, ini perhatikan kata sebagian sini ya. Sebagian ahli ilmu mengatakan ada khilaf dalam suatu permasalahan. Ya, maka kalau ucapan yang seperti ini jangan mentah-mentah ditelan. Terus cek dulu benar nggak ada khilaf di situ gitu. Ya. Ya, maka dikatakan itu tangkusuhu ad-diqqah. Artinya perlu diteliti lagi gitu. Ya, harus didakikkan lagi, maksudnya harus tarkis lagi ya. Diqqah itu maksudnya tarkis. Ya, harus ditekankan lagi, harus diteliti lagi gitu. Benar apa tidak? Nah, berarti ini yang seperti ini kita tempatkan seperti hipotesa, ya, hipotesa kalau ada ya, seperti itu. Tapi kan akan sangat merepotkan kalau setiap orang yang mengatakan ada khilaf dalam suatu permasalahan kemudian kita katakan harus rujuk dulu, kan susah ya. Nah, maka kita katakan adalah ya kembali kepada kalimat ba'du tadi, gitu. Kalau yang mengatakan itu hanya sebagian saja, antum punya 3 kitab rujukan misalkan dalam satu bab, ya, bab yang sama di 3 kitab ini, satu saja di 3 kitab ini mengatakan ada khilaf dalam masalah itu. Nah, yang seperti ini udah nggak usah dipegang, ya, ya jangan langsung kita telan mentah-mentah bahwasanya ada khilaf dalam masalah itu. Karena hanya sebagian. Beda kasusnya kalau 3 kitab rujukan antum mengatakan hal yang sama biwujudil khilaf fi hadil masalah, idan numsik fi hadal qaul. Ya. Baik. Tsumma i'tirad, ya, kemudian ada bantahan sanggahan terhadap pendapat yang tadi, pendapat apa namanya? Jumhur tadi. Qala munkiru al-wajib al-muwassal. Man hum munkirul wajib al-muwassal? Al-Hanafiyah, ba'dul Hanafiyah, laisa kullahum, ya. Laisa kullum. Hada laisa qisman thalitsan. Bal huwa la yakhruj an kaunihi nadban bin nisbah li awal waqt wa fardan bin nisbah li akhirih. Nah, Ba'dul Hanafiyah mengatakan, wahai jumhurul ulama, tadi kalian mengatakan bahwasanya af'alul mukallafin yantasimu ila thalathah. Ya, wa antum takhuduna bis salis. Wa nahnu naqul hada laisa qisman thalitsan. Lianna la yujad qismus salis, ya. Al mawjud faqat al qismul awal was tsani. Apa tadi al qismul awal? Itu perbuatan yang mandub mutlaqan, ya. Jadi kalau ditinggalkan itu tidak mendapatkan hukuman, ya. Kemudian wajib mudayyak. Ya, cuman ada 2 ini jenisnya, wajib mudayyak sama mandub. Wajib mandub gitu. Tidak ada baina-baina di situ, gitu. Nah, tapi ada tanakud di sini. Setelah mereka membantah ucapan jumhur tadi mengatakan huwa laisa qisman tsalisan, mereka mengatakan bal huwa la yakhruju an kaunihi nadban bin nisbah li awwalil waqt wa fardan bin nisbah li akhirih. Jadi kalau perbuatan ini kita letakkan di tengah-tengah berarti, ya, perbuatan ini kita letakkan di tengah-tengah, kemudian kalau dilihat dari li awwalil waqt maka dia mandub, kalau dilihat dari akhir waqt maka dia fardu, sama seperti sholat zuhur tadi. Sholat zuhur ini kalau kita kerjakan di awal waktu berarti dia hukumnya mandub. Ini kan sekilas kayak gimana ya? Gimana kalau sholat zuhur menjadi mandub kan? Ya, tapi itu bi'tibar ila ajza'il waqt, gitu. Ya. Tapi dia menjadi wajib, beneran wajib ya bin nisbah li akhirih. Ya, di darurah. Ya, jadi di sini berarti apa namanya, ya meskipun mereka mengatakan itu bukan bagian yang ketiga, berarti nyatanya ini nggak masuk ke pertama, nggak masuk kedua juga kan, dia bukan wajib mudayyak, bukan juga mandub, gitu kan, ya berarti tepat dong pembagian jumhur jadi bagian yang ketiga, gitu. Maka tadi yang katakan kan pembantahan dari jumhur itu sistematis di situ, lebih terstruktur dia. Kenapa? Ya karena mereka membagi perbuatannya menjadi 3. Ya, lantas Hanafiah dengan tanpa dalil mereka membantah ada yang namanya ketiga ini. Nah, perlu diuji lagi. Ada catatan kaki di situ. Hada qaulu
Ya, hadza qaulu ba'dil Hanafi al-Iraqiyyin haitsu qalu innal wujuba yata'allaqu bi akhiril waqt wa qala ba'du akharin minhum wa ba'du ashabi Syafi'i innal wujuba yata'allaqu bi awalil waqt fa in akharahu fa huwa qada. Syafi'i lagi mengatakan qada jatuhnya. Karena Syafi'i dalam mazhabnya lebih keras dia. Ya. Syafi'i kan terkenal dengan kelonggaran biasanya kan. Ya, rukhsah gitu. Tapi dalam masalah ini makan Syafi'i mengatakan qada itu jatuhnya. Kalau sengaja diakhirkan ya, sengaja. Kalau sengaja diakhirkan waktunya, ini belum keluar waktunya. Kalau sekarang kita pahami apa? Yang keluar waktu kan. Kalau dari waktu itu qada. Wa min huna nafhamu anna jumhural usuliyyin ya jumhurul usuliyyin wal fuqaha yaquluna bil wajibil muwassa walakin ikhtilaf al hanafiyya inda ghairihim bi annahum lam yujibul azma lil fi'li fi tsanil waqt idza lam yaf'al fi awwalihi. Nah, berarti dari sini kesimpulan kita bahwasanya jumhur mengatakan ada wajib muwassa. Maka tetapi khilaf di kalangan al-Hanafiyah ya. Pendapat sebagian ulama Hanafiyah yang menyelisih pendapat jumhur tadi lam yujibul azma 'alal fi'li fi tsanil waqt. Ya, kalau kita pegang pendapat yang kedua, pendapat Hanafi ini berarti konsekuensinya adalah kita tidak mengharuskan adanya azam pada waktu yang kedua dan yang ketiga. Kalau dia tidak melakukannya di yang pertama. Karena ini muskilah pemahaman yang seperti ini kan. Kalau antum pegang pendapat Hanafiyah ini mengatakan berarti kalau antum sengaja mengakhirkan sholat zuhur dari awal waktunya, nggak perlu dia ditekankan untuk melakukan di waktu yang kedua dan waktu yang ketiga. Gitu ya. Ma'anahu ibadatun wajibah, kan sholat itu wajib. Nah, lantas bagaimana nggak boleh ada azab di situ? Nah, ini kan berbahaya ketika mana ulang. Ada orang dia sengaja mengakhirkan sholat zuhur di awal waktunya, ya. Kemudian masuklah waktu yang kedua, katakanlah jam 2 siang. Di jam 2 siang, ya, dia tidak harus punya azam yang kuat untuk melakukan sholat. Jadi dia cukup berpikir, nanti kalau saya mau sholat, ya. Kalau saya ada mood nanti saya sholat, kalau enggak ya enggak. Nah ini enggak boleh. Gitu. Nah, harus kita tuntut dia untuk berazam untuk melakukannya di waktu yang kedua ini. Tentunya tanpa melihat kepada adanya uzur, ya, yang mengharuskan dia untuk mengakhirkan lagi sampai yang ketiga. Ya. Ya, sama seperti misalkan anak kasih antum tugas, ya. Kerjakan tugas ini kumpulkan dalam maksimal 3 hari ke depan, ya, maksimal 3 hari ke depan, ya. Ya. Hari pertama antum sengaja nggak mengerjakan, ya, dan antum nggak ada niat untuk mengerjakan hari yang kedua, berarti kapan antum akan mengerjakannya? Di hari yang ketiga. Padahal tugas itu adalah tugasnya yang wajib, ya. Ya. Itu adalah tugas yang wajib. Nah, berarti apa namanya? Ibadah yang kita kerjakan di awal waktu, ya, kemudian seharusnya dikerjakan di awal waktu, kemudian kita akhirkan menjadi waktu yang kedua, ya. Jadi ketika masuk waktu yang kedua harus kita punya azam untuk melakukan di waktu itu. Jadi harusnya ya, kecuali ada uzur yang mengharuskan untuk mengakhirkan sampai waktu yang ketiga. Ya, jadi ya implikasinya akan sangat berbahaya kalau kita memakai pendapat yang kedua ini, yang mengingkari adanya wajib puasa. Ya, itu implikasinya sampai kita mengatakan tidak perlu ditekankan. Berarti seorang bapak misalkan atau seorang suami ya kepada orang yang berada di bawahnya, ya, tidak boleh dia memaksa, ya, seseorang untuk melakukan sholat di waktu yang kedua tadi. Artinya, dan ini kan banyak yang berpikiran seperti ini kan, banyak. Logikanya begini, ya, seorang bapak, ya, ketika azan ngajak anaknya pergi sholat, anaknya nggak mau, ya, nanti belakangan sholat. Ya, setelah diajak bapaknya dia nggak mau. Sholat lah si bapaknya. Kemudian dia pulang dia. Ya, udah masuk waktu yang kedua berarti kan. Nah, maka di situ kalau kita pakai pendapatnya Badul Hanafiyah tadi, berarti si bapak ini nggak boleh maksa anaknya lagi untuk sholat kalau dia belum sholat. Nanti maksudnya ya, ya itu waktu yang kedua. Apalagi waktu yang ketiga nggak boleh dipaksa.
Lantas bagaimana kalau keluar dari waktu? Nggak boleh juga dipaksa. Dia hanya boleh memaksa anaknya untuk sholat di waktu yang pertama. Itu implikasi dari kalau kita pegang pendapat yang wahada kan baru makul. Baik. Wadalilu ala annahu fi awalil waqti nadbun wa jawazu tarkihi fi. Dan dalil bahwasanya dia adalah ibadah yang nadab. Ini ya. Jadi dalil yang mengatakan dalil apa namanya? Al-Hanafiyah ya. Ini masih pendapatnya Hanafiyah ya. Ya, itu adalah Hanafiyah nih tadi kan. Jadi pendapat Hanafiyah tadi ini lanjutannya. Mereka mengatakan kenapa kita katakan mengerjakan di awal waktu itu mandub? Karena boleh ditinggalkan. Gitu kan? Boleh kita akhirkan kan sholat zuhur itu. Selama dia boleh diakhirkan. Ya. Dan orang yang mengerjakan sholat zuhur di waktu yang kedua atau waktu yang ketiga tetap dikatakan masalah sholat zuhur kan? Itu perkataan dia dari jumhur. Ya. Berapa? Itu perkataan Hanafi. Nah, perkataan Hanafi ya membantah juga. Ya. Jadi mereka mengatakan ya untuk memperkuat pendapat tadi mengatakan bahwasanya wajib puasa itu sebenarnya adalah suatu yang mandub dilihat dari waktunya gitu. Ya, jadi justru waktunya gitu. Tapi kalau dari keseluruhan dari akhir waktunya dia wajib. Jadi dia mandub dan wajib dari dalam satu waktu. Cuman sudut pandangnya berbeda. Gitu. Baik. Lantas bagaimana kita membantah ya pendapat mereka ini? Ya, wa naqulu huna qala al-mutsbitun, maka berkatalah al-mutsbitun ay jumhur huna ya la nusallimu ya lakum annahu nadbun fi awalil waqt lianna haddan nadbi ma yajuzu tarkuhu mutlaqan. Ini yang dilupakan sama Hanafiyah istilah mutlaqan itu. Jumhur membantah ucapan tadi. Kami nggak terima kalian mengatakan bahwasanya sholat zuhur yang dikerjakan di awal waktu itu adalah mandub. Ya, kami tidak terima pendapat ini. Kenapa? Karena batasan mandub itu adalah mayajuzu tarkuhu mutlaqan. Mutlaqan idan laisa fi juz'in waqti faqat. Bukan hanya bagian waktu pertama, kedua, ketiga saja, tapi ketiga-tiganya gitu. Masalah tahiyatul masjid masalah ya. Itu kan seluruh waktu gitu. Dia akan tetap mandub di situ. Nggak akan naik derajat mandub itu menjadi wajib. Tahiyatul masjid itu nggak akan menjadi wajib gitu. Baik. Wa majaza tarkuhu wa hadza la yajuzu tarkuhu illa bi syartil fi'li ba'dahu aw al azmi 'ala al fi'l wa laysa tarkan mutlaqan. Dan sedangkan ibadah yang kita sebutkan di sini adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan illa bi syartil fi'li ba'dahu, tapi syaratnya harus dilakukan setelahnya. Boleh kita nggak sholat duhur di awal waktu dengan syarat adanya azam untuk sholat di waktu yang kedua dan waktu yang ketiga. Paham ya? Walaisa tarkan mutlakon, berarti dia bukan meninggalkan secara mutlak. Kenapa? Kan ada syaratnya. Berarti muqayyad kan? Muqayyad dengan syarat di situ. Nah, itu maksudnya. Wa majaza tarkuhu bi syartin la yusamma nadman. Kalau ada suatu ibadah boleh ditinggalkan tapi dengan adanya syarat dan jadi muqayyad berarti maka hada laisa min jinsi haddin adab. Wa dzalika ka khisalil kafarah fil wajib al mukhayyar. Ya, masalan khisal kafarah as-salasah hadi. Ya, id kullu wahidatin minha yajuzu tarkuha ila badalin wala yusamma manduban. Ya. Ketiga-tiganya dari tiga hisal kafarah itu boleh ditinggalkan, tapi dengan syarat harus ada badal. Yang tiga itu antum tinggalkan dua, lakukan satu, boleh. Gitu maksudnya, ada badal. Badal itu penggantinya. Ya. Antum tinggalkan yang pertama dan yang kedua, badalnya pakai yang ketiga. Antum tinggalkan yang pertama, badalnya yang kedua atau yang ketiga. Ya. Harus ada. Nah, Jadi bukan berarti kalau kita ini bukan berarti muncul kedudukan menjadi sunnah. enggak, tetap ya fi hadil wajib dia. Ya, fi hadil wajib. Nah, baik. Wa kadzalika ta'jiluz zakah la yajuzu illa bi niyyati at-ta'jil. Begitu juga dalam masalah menyegerakan membayar zakat sebelum waktu wajibnya, ya.
ya, maka tidak sah, ya, tidak boleh itu kecuali dengan niat takjil, dengan niat memang untuk menyegerakan zakat. Gitu. Wa aidan ma'alimna anna ahadan min as-salaf ridwanullahi alaihim kana yanwi fi awal al-waqt ghairu ma yanwihi fi akhirih. Walam yufarriqu baina awalil waqt wa akhirih. Ya. Mereka tidak membedakan antara waktu pertama dan waktu yang terakhir. Faniyatul fardiyah fihi ma maqtu'un biha. Nah, jadi simpel sebenarnya para salaf di dalam masalah yang seperti ini ya. Mereka meniatkan ibadah itu ya, nggak pernah mereka meniatkan hanya untuk awal waktu saja atau akhir waktu tengah saja gitu. Ya. Jadi yang keliru itu adalah meniatkan ibadah itu hanya pada satu dari tiga waktu itu. Ya, dia sengaja meniatkan di akhir waktu atau bahkan meniatkan di awal waktu juga sebenarnya tidak boleh. Ya. Bagaimana? Ya, gimana maksudnya meniatkan di awal waktu itu? Tetap kita berusaha untuk menunaikan sholat itu di awal waktu, tapi untuk membatasi hanya di awal waktu saja itu nggak boleh. Ini bukan cara menghukumi sholat yang benar begitu. Jadi cara menghukuminya ada sudut pandangnya adalah kita melihat kepada ya, eh, secara keseluruhan ketiga-tiganya. Jadi kita targetkan menunaikan sholat zuhur itu di waktu yang memang itu disediakan oleh syariat selama sholat waktu itu masih ada. Baik. Jadi kalau kita ingin menyegerakan sholat di niat, ya, misalkan di waktu yang pertama, ya, itu berarti kita harus niat. Ya. Baik. Nah sekarang ya, sebelum kita ya, pindah ke ikrar selanjutnya, tentu dalam masalah ini kita belum masuk ke asas patut atau tidak patut, ya. Karena ini kan kita lagi bahas usul fikih. Ya. Dalam pembahasan usul fikih tentunya tidak ada yang namanya uh, mana yang lebih afdol, itu kan pahalanya yang lebih banyak yang mana. Gitu. Nah, maka kita katakan sekarang bahwasanya ibadah yang dikerjakan di awal waktu hadis yang sahih dari Nabi bahwasanya dia adalah abdul ibadah, abdul taat. Taatan yang paling abdul itu adalah yang dikerjakan di awal waktu. Ya, ibadah yang paling afdol adalah ibadah yang paling yang dikerjakan di awal waktu as-salatu ala waktiha. Berarti kalau ada orang yang sengaja menunda sholatnya menjadi dikerjakan di waktu yang kedua dan ketiga, makanya pahalanya lebih sedikit daripada orang yang mengerjakan di waktu yang pertama. Ya, pahalanya lebih sedikit, tapi tetap ketiga-tiganya ini dinamakan dia telah menunaikan kewajibannya. Bari'ad dimmatuhu bi fi'li hadhis salat. Nah, bi fi'li wahidin min hadhis salasa atau naqul masalan ya anna man shalla adz-dhuhra fi waqtihi al-awwal ya falahu ajrul fardiyah wa ajru al-mandub. Nah, jadi dia dapat dua pahala di sini. Tapi kalau sudah masuk ke sini, ini tetap wajib, tapi pahalanya cuma pahala wajib doang, nggak dapat pahala. Nah, ini kalau kita ngomong asas mana lebih baik ya, dari sisi baik. Baik. Kelas jelas sampai sini ya. Nah, ini masih kelas pembahasannya. Ya. Ya. Ini nanti akan ada permasalahan nanti apa hukum orang yang mengakhirkan wajib puasa kemudian dia meninggal. Ya. Ya. Man akhara wajib al muassa famata fi atnaihi, nanti kita akan bahas itu. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus pahami dulu itiraf ini. Nanti silakan antum bikinkan rangkuman dalam permasalahan ini ya, bagi dua bagian situ ya. Bagian pertama itu pendapat jumhur, bagian kedua pendapat Hanafiyah. Yang tersebutkan pendapat jumhur, kemudian bantahan Hanafiyah, kemudian pendapat apa namanya bantahan Hanafiyah, setelahnya baru antum tulis lagi bantahan jumhur terhadap Hanafiyah ya, jadi bantahan dan bantahan dari bantahan ya, agar sistematis tinggal usah tulis semua poin-poinnya saja atau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah, yang berapa kata doang jumhur mengatakan A,
Nabi mengatakan B, dari mereka begini, bantahan yang terhadap yang B ini apa. Jadi nanti silang jadinya. A ya, dibantah dengan B dibantah dengan C dibantah dengan D. Jadi silang. Ya. Nah, yang seperti ini nanti itu untuk membuat mind mappingnya kan lebih mudah dipahami. Kebanyakan kasus-kasus dalam usul fikih seperti ini dia kalau sudah masuk kepada uh, saling bantah membantah itu akan menjadi sangat luas sekali dan sangat kompleks bahasanya. Baik, naktafi lahuna insyaallah taala nuwasil fi mabad wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.